Oke, selamat pagi mahasiswa PBO. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan PBO yang minggu ke-13B setelah beberapa minggu kita libur gitu ya. Nah, untuk materi PBO yang terakhir sebelum UAS gitu, mengenai pembuatan dan penggunaan library. Jadi selama ini kalian selalu membuat aplikasi baru dengan membuat kelas di dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk hari ini kalian akan mencoba membuat sebuah kelas library, di mana nanti kelas library yang kalian sudah buat itu akan digunakan di dalam aplikasi yang kalian nanti akan ciptakan. Nah, untuk outline atau agenda pertemuan hari ini, yaitu kalian mencoba menciptakan satu kelas library dan nanti akan digunakan di dalam aplikasi. Dalam hal ini nanti satu aplikasi. Nah, untuk tugas berarti aplikasi yang kedua. Kemudian di dalam kelas library yang dibuat, kalian bisa menambahkan komentar dalam bentuk XML yang nanti akan komentar itu bisa dilihat hasilnya setelah library yang kalian buat itu digunakan di aplikasi ya. Jadi untuk tugas nanti di akhir perkuliahan akan diberikan, yaitu kalian membuat aplikasi dengan menggunakan library yang sudah dibuat. Oke. Nah, untuk sebuah kelas yang baik ya, entah itu kelas yang digunakan di dalam aplikasi secara langsung, jadi create dari sebuah aplikasi terus membuat kelas di dalam aplikasi itu, maupun nanti ini kita akan membuat sebuah kelas library ya, itu harus fleksibel, mudah digunakan, dan fiturnya banyak. Dan jangan lupa ya, semua yang ditulis di dalam kelas itu bisa dijalankan dengan benar ya, nggak ada kesalahan. Nah, untuk membuat sebuah kelas yang bisa, terutama yang fleksibel gitu ya, kalau menggunakan cara yang sudah kita terapkan di minggu-minggu yang sebelumnya, itu biasanya fokusnya pada aplikasi tersebut. Nah, kita belajar kelas library ini tujuannya nanti supaya kelas yang dibuatkan itu bisa dipakai di berbagai aplikasi, sehingga sifatnya kelas yang kita akan buat lebih general dan ya mengandung banyak cara atau banyak metode, sehingga bisa dipergunakan di beberapa aplikasi. Nah, itu tujuan dari kelas library. Jadi gimana caranya sih mempermudah orang yang pakai kelas library itu untuk tujuan tertentu dengan berbagai cara yang sudah kita siapkan. Nah, cara itu kan maksudnya berbagai metode yang disiapkan pada kelas tersebut. Nah, jadi pendekatan yang kita sudah lakukan untuk membuat aplikasi itu kita menggunakan cara yang kedua ya, di dalam kita dibuat sebuah aplikasi terus buat kelas yang mensupport aplikasi itu berjalan dengan baik. Jadi biasanya kelas yang kita buat itu variasi metodenya tidak lebih spesifik ya, tujuannya lebih spesifik supaya aplikasi yang kita mau buat tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin kalau misalnya saya berikan contoh ya, membuat aplikasi untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan, 2 bilangan pecahan. Saya jadi cuma membuat untuk ngajari anak kelas 1 sama kalau pecahan itu kelas 3 dan kelas dari 3 ke atas gitu ya. Jadi masih yang mudah, hanya penambahan sama pengurangan saja ya, untuk kelas yang kelas 3. Jadi pertama membuat formnya, kemudian
operasi yang bisa dilakukan untuk dua bilangan pecahan hanya plus sama minus. Maka kita buat kelas untuk support aplikasi itu, metodenya hanya ada menambah dan mengurangi saja. Ya, karena memang tujuannya kelas itu mensupport aplikasi yang diciptakan. Nah, kalau dengan pendekatan yang pertama membuat kelas, dan ini yang kita akan lakukan menjadikannya sebagai library, nah itu lebih luas lagi mikirnya. Kalau membuat kelas pecahan, mengoperasikan kelas pecahan gitu ya, operasinya kan tidak cuma penambahan sama pengurangan, kan bisa pecahan itu dikalikan, pecahan itu dibagi, kemudian disederhanakan, mencari nilai disederhanakan ya, dan mungkin untuk metode-metode yang lain yang mungkin bisa ditambahkan biar bisa dipakai di banyak aplikasi ya. Kalau tadi kan untuk anak kelas 3 sama kelas 4 jadi spesifik penjumlahan pengurangan. Nah, berarti kalau dengan pendekatan yang pertama, jadi kita nyiapkan kelasnya supaya kelas pecahan itu bisa dipakai ke banyak aplikasi, jadi lebih general gitu ya penggunaannya. Jadi nambahin, tidak cuma ada plus minus aja, ada perkalian, pengurangan, penyederhanaan dan seterusnya. Jadi itu biasanya untuk kalau mau menyiapkan sebuah kelas itu menjadi kelas library. Jadi bagaimana caranya supaya kelas yang dibuat, dalam ini library yang dibuat, bisa dipakai di berbagai macam aplikasi dan penggunaannya bisa macam-macam, dan yang penting yaitu kelasnya fleksibel ya, mudah digunakan, kemudian nggak error ya. Jadi kalau fungsinya banyak, metodenya banyak gitu ya, macam-macam, tapi error ya sama saja bohong ya. Nah, jadi itu yang kita akan coba ciptakan dengan kita membuat library-nya dulu. Jadi bukan buat aplikasinya dulu ya. Kalau yang selama ini kita pelajari selalu membuat create-nya application ya, create new form application. Nah, sekarang kita membuat library-nya dulu, nanti library itu mau kita pakai di berbagai aplikasi. Oke. Nah, itu tujuan perkuliahan hari ini. Nah, biar tidak terlalu banyak membuatnya, maka kita gunakan kasus yang tadi saya sebutkan, bilangan pecahan gitu ya. Karena Anda sudah pernah membuatnya juga di pertemuan di minggu kelima ya. Jadi Anda sudah punya kelas pecahan. Kebetulan kalau waktu saya nerangkan di kelas tidak komplit, saya hanya metode perkalian saja kalau nggak salah. Terus saya di dalam tugas kalian diminta untuk melengkapi semuanya ya, ada perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian. Nah, jadi silahkan kalian cari lagi project kalian yang pecahan ya, kelas pecahan, dan yang ada di minggu kelima. Nanti nggak usah buat dari nol kelas tersebut, kalian kopikan di kelas library. Jadi kalau misalnya belum lengkap, dilengkapi dulu ya, sekaligus ya mencoba membuat library itu lebih fleksibel digunakan nantinya. Oke, nanti kita namakan projectnya nama kalian, awalnya nama kalian, terus diakhiri kata math ya, M-nya besar supaya menunjukkan bahwa itu general gitu ya. Kemudian kelasnya bisa kalian namakan nama kalian fraksional, diikuti kata fraksional number ya. Nah, untuk step by stepnya menciptakan kelas library ya, pertama tentu menciptakan project, dalam hal ini nanti menjadi namespace-nya. Habis itu menciptakan kelas library-nya. Setelah itu di dalam kelas library itu kalian tambahkan ya anggota-anggota kelas library, data, properties, konstruktor, metode yang melengkapi kelas library tersebut. Baru langkah terakhir menjadikan kelas itu menjadi sebuah library. Nanti di dalamnya juga kita akan melakukan penambahan komen XML ya. Oke,
Nah, karena kita mulainya bukan membuat aplikasi tetapi tujuannya membuat library, maka hati-hati untuk mulainya nggak langsung cara seperti yang sebelum-sebelumnya, create project, Windows new, Windows Form application, tidak itu. Tapi karena mau membuat kelas library, maka yang akan kalian pilih yaitu kelas library. Ya, ada dua, .NET Standard dan .NET Framework. Ya. Oke, mungkin dilihat dulu. Untuk yang .NET Standard itu lebih general, ya. Jadi lingkupnya bisa dipakai untuk .NET Framework, .NET Core maupun yang Xamarin. Nah, tergantung kebutuhannya kalian apa. Mestinya kalau untuk saat ini yang .NET Framework saja sudah cukup, ya. Tapi kalau ada kebutuhan untuk yang lebih komplit, misalnya dipakai di Android, Anda bisa gunakan .NET Standard. Oke, untuk yang dituliskan di step 1 yang ada di set ini, disarankan pakai yang .NET Framework karena tidak ada kebutuhan membuat yang komplit, ya, yang lingkupnya luas. Oke, nanti jangan lupa namanya diakhiri kata mat. Oke, saya coba step by stepnya dulu baru membuatnya, ya. Kemudian untuk namanya tadi merupakan nama dari project yang dibuat, itu merupakan nama namespace-nya. Maksudnya namespace seperti ini, ya. Kalian lihat contoh yang ada di slide ini. Kalau di program setiap kali kalian buat project baru, selalu kalian mendapati ada kata using dengan diikuti sistem seterusnya, gitu, ya, kan banyak. Nah, namespace adalah grup dari beberapa kelas. Jadi pengenalnya itu ya kata usingnya tadi. Jadi kalau using spasi sistem, oh berarti ini namespace-nya adalah sistem. Nah, di dalam namespace system nanti ada banyak kelas. Oke, dan kalian perhatikan untuk simbol namespace itu adalah kurung kurawal buka tutup, ya. Jadi namespace-nya kalau Anda perhatikan ini masih penulisannya kalau dengan sekedar titik, Windows titik. Nah, ini berarti kalau ada keterangannya kan bisa dibaca di sini, ya. Namespace-nya yaitu sistem Windows Form. Oke. Nah, tadi dikatakan di dalam namespace akan ada banyak kelas. Nah, Anda perhatikan namespace yang dicontohkan di halaman sebelumnya yaitu sistem Windows Form, ya, mempunyai banyak kelas. Jadi kalau misalnya kalian berikan tanda titik, gitu, ya, ternyata ini masih kurung kurawal buka tutup, itu berarti masih belum selesai nama namespace-nya. Nah, begitu sudah ditambahkan titik lagi, terus munculnya tidak lagi kurung kurawal buka tutup, sudah simbol yang seperti ini, gitu, ya. Ya. Jadi kayak ada cabangnya, itu adalah sudah simbol kelas, berarti nah akan dimunculkan di dalam project tersebut, ya, dalam namespace tersebut kelas-kelas yang diciptakan pada namespace tersebut, ya. Jadi ada kelas picture box, panel, dan seterusnya yang berada di dalam form. Nah, itu nanti kita juga seperti itu. Jadi tadi kalian ciptakan sebuah project atau itu mengindikasikan sebuah namespace dengan namanya adalah yang berakhiran mat. Nanti di dalamnya kita akan menciptakan kelas. Nah, berarti nanti untuk mengenalinya di aplikasi di form, ya, kalian akan tuliskan kata using spasi nama kalian tadi kan namespace-nya ada kata mat-nya. Nanti kalau mau menggunakan kelas yang diciptakan yaitu kelas fractional number, berarti ya dituliskan kalau secara komplit mat titik yang fractional number, seperti itu. Nah, coba dilihat penggunaan di dalam aplikasinya dulu sebelum kita nyoba di program, gitu, ya. Jadi dengan contoh yang sama seperti tadi, kalau misalnya
menuliskan namespace-nya secara komplit, ya, using sistem .windows.forms, maka mau menggunakan kelasnya cukup menuliskan nama kelasnya saja. Jadi tadi diperlihatkan di halaman sebelumnya bahwa di dalam namespace sistem Windows Form ada kelas bernama picture box. Maka mau memanggil kelas picture box, dalam hal ini mau menciptakan objek dari picture box yang bernama pic-box animal, ya cukup panggil dengan nuliskan nama kelasnya, selesai. Ya, kalau tidak, kalian harus nulisnya komplit. Ya. Maksudnya komplit adalah, saya kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kalau mau manggil picture box, di atasnya itu nggak ada using sistem Windows Form, maka manggil picture box, kelas picture box ya harus dituliskan komplit, system.windows.forms picture box, baru menciptakan objek picture box animal. Nah itu kan sangat tidak enak gitu ya, nggak praktis. Jadi biasanya kalau memang mau menggunakan sebuah namespace tertentu, kita masukkan ke dalam perintah using, jadi kita tinggal manggil kelas-kelas yang ada di namespace tersebut. Oke, itu berkaitan dengan namespace dan kelas. Nah, saya lanjutkan untuk pembuatan library. Tadi kan langkah pertama create new class library gitu ya. Kita gunakan yang .NET Framework. Kemudian langkah yang kedua ya kalian buat kelasnya. Anda perhatikan tampilannya, karena bukan new application maka tidak akan muncul form, hanya akan muncul sebuah kelas baru, defaultnya class 1. Anda rename sesuai kebutuhan dengan akhiran fractional number. Nah, kemudian langkah ketiga, masukkan semua isi dari kelas, meliputi data, properties, product store, metode, dan seterusnya. Nah, kalian copy aja nanti ya dari program fractional number yang ada di minggu kelima. Setelah itu, langkah keempat, menciptakan kelas library-nya. Nah, tapi sebelumnya Anda perhatikan di dalam kelas, kalau memang mau diberikan keterangan untuk memperjelas anggota-anggota kelas, dalam hal ini terutama menerangkan metode gitu ya, menerangkan metodenya itu ini untuk apa sih tujuannya, menerangkan parameter metode. Nah, intinya menjelaskan ke pengguna library maksud dari metode ataupun anggota dari kelas itu di aplikasi, supaya orang yang pakai library-nya kita itu paham ya, atau dipermudah bisa mengetahui gunanya atau keterangan dari masing-masing metode maupun parameter. Anda bisa tambahkan XML, perintah komentar XML. Gimana cara nambahnya? Nah, ini tuliskan backslash 3 kali, kemudian nanti ini akan muncul secara default gitu ya. Nah, misalnya nih kasusnya menerangkan metode penambahan. Ini menambahkan dengan menambahkan 2 buah bilangan pecahan dengan 1 parameter. Nah, misal penjelasannya kalian berikan ya, seperti yang dicontohkan di sini, metode add digunakan untuk menjumlahkan 2 bilangan pecahan. Kemudian cara manggilnya seperti apa. Nah, itu terserah, ini bebas ya penjelasannya bagaimana, intinya menjelaskan metode. Kemudian bisa juga digunakan komentar XML untuk menjelaskan maksud dari pecahan, parameter maksud saya. Jadi parameternya ada satu saja, yaitu fractional number. Apa sih maksud parameter tersebut? Jadi cara itu sudah digunakan di C#. Kalau kalian membuat atau memanggil metode kan selalu ada keterangannya. Nah, itu ditambahkan dengan perintah XML. Nah, untuk perintah XML hasilnya hanya bisa dilihat di aplikasi. Jadi contoh tadi kalau dikasih XML, maka ketika memanggil metode add, nah ini muncul ya keterangannya. Oke, itu di metode add. Jadi sebelum menambahkan add kan titik muncul metode, nah itu keterangannya muncul. Kemudian setelah menambahkan metode add, keterangan untuk parameter bisa dilihat ketika metode add itu sudah dituliskan, terus parameternya kan
misalnya ada beberapa cara untuk menambahkan. Kebetulan ini misalkan ada metode overloading add, tidak cuma satu saja tetapi ada berbagai macam parameter, maka akan muncul keterangan untuk parameter tersebut. Oke. Nah, jangan lupa supaya komentar XML itu bisa dijalankan harus di-generate dulu. Jadi sebelum library-nya diciptakan jangan lupa langkah ini, generate XML-nya supaya hasil komentarnya bisa dilihat nantinya. Jadi masuklah ke project properties ya, kemudian pilih build dan jangan lupa dicentang bagian XML documentation file. Defaultnya XML ada di debug ya. Nah, setelah itu langkah yang terakhir membuat library-nya, create atau membangun library. Jadi ya, pastikan kelasnya tidak error. Kalau kelasnya error pasti tidak akan tertulis build succeeded, jadi ada masih kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi kalau sudah tidak error baru bisa membangun sebuah library. Nah, file library dikenali dengan ekstensi .dll. Nah, defaultnya masuk ke dalam directory debug. Oke, itu langkah-langkah membuat class library. Oke, saya sekarang contohkan untuk membuat kelas library-nya. Membuat project baru, jadi create new project. Untuk penamaannya ya, nama kalian diakhiri kata met. Jangan lupa tempatnya. Kemudian pilihlah yang class library, terus mau gunakan .NET standar boleh, mau yang framework juga nggak apa-apa. Saya gunakan yang framework saja. Oke, ini setelah diciptakan project, jadi perhatikan namespace-nya tadi adalah nama kalian diakhiri met. Nanti di aplikasi berarti namespace-nya akan dikenali sebagai nama kalian diakhiri met tersebut. Dalam hal ini punya saya mbmet ya. Jadi di dalam namespace ini, di dalam project ini Anda bisa ciptakan banyak kelas ya. Kebetulan yang kita nanti akan mau buat cuma satu kelas saja, yaitu kelas fractional number. Oke, rename nama kelasnya fractional number. Yes. Oke, sekarang isi kelasnya silahkan ambil program yang sudah diciptakan di minggu kelima. Pastikan programnya tidak error dulu ya. Jadi jalankan dulu projectnya minggu kelima, pastikan bisa berjalan dengan baik, baru kalian kopikan. Sampai kopikan dari field sampai kelas. Metodenya mau ditambahkan region silahkan. Oke, ini oke. Setelah copy cek dulu ya, kalau masih ada yang salah diperbaiki. Nah, ini kebetulan yang saya copy bernama kelas fractional number. Banyak sekali yang masih salah. Jadi daripada saya mengganti banyak, yang saya ganti ya, untuk ini yang saya ganti nama kelasnya aja deh ya. Jadi nama kelasnya saya buat fractional number saja, biar perbaikannya tidak terlalu banyak ya. Jadi silahkan nanti kalian ganti ya, kalian perbaiki supaya kelasnya pastikan tidak error dulu. Jadi dicek lagi, karena ini kan membuat dari mengcopy yang lama. Jadi kalau misalnya kalian membuatnya dari nol ya, kalian isikan bagaimana datanya, kemudian bagaimana propertiesnya, kemudian
konstruktornya mau disiapkan apa aja. Jadi sebisa mungkin library-nya itu komplit ya, dan supaya apa? Supaya lebih fleksibel dipakai di banyak aplikasi ya. Jadi konstruktornya biar fleksibel, siapkan yang tidak ada parameter dengan parameter copy konstruktor seperti itu ya. Metodenya juga kalian buat supaya fleksibel ya. Jadi bisa menyederhanakan pecahan, menambah. Nah, ini menambah ada banyak cara dengan satu parameter yaitu bilangan pecahan, objek bilangan pecahan. Kemudian menambah dengan dua parameter, menambah jadi pecahan yang kedua yaitu pembilangnya berapa, bahan nyebutnya berapa. Metode menambah yang ketiga, menambah dengan satu parameter, bilangan pecahannya aja, jadi pembilangnya dianggap satu berarti ini ya. Demikian pula untuk pengurangan juga kayak gitu. Kalau memang kalian mau lebih fleksibel ya gunakan banyak cara mengurangi dengan pecahan yang kedua dan seterusnya ya. Jadi lengkapi selengkap mungkin, buat library itu selengkap mungkin. Nah ini ya, jadi sebenarnya ada di soal tugas yang sebelumnya kalau kalian buat secara komplit ya, mengkonversi hasil pecahan menjadi bilangan bulat. Nah ini konversinya, jadi 1/2 akan menjadi 0,5 seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang masih belum melengkapi, karena waktu itu kalau nggak salah saya nggak minta sampai lengkap semuanya ya, bisa ditambahkan selengkap-lengkapnya untuk mensupport library yang kalian buat. Oke. Terus metode pengecekan bilangan pecahan sama atau tidak dengan SQL dengan berbagai macam parameter. Ini ada 3 ini ya, sama konsepnya dengan yang tadi di atas penambahan gitu ya. Terus tambahin juga kalau mau fleksibel juga ini sebenarnya menyiapkan operator overloading. Kan memang kemarin di pertemuan UTS mengupdate-nya metode dengan operator overloading ya, juga diberikan ya. Jadi ini sudah lengkap. Kalau dirasa memang sudah lengkap bisa dan tidak ada yang salah, nah baru nambahkan komentar XML. Oke. Silahkan nambahkan, terserah mau yang mana yang kalian tambahkan. Apakah semua metode harus ditambahkan XML-nya, properties mau ditambahkan, ya itu bebas ya. Jadi semakin lengkap ya, maka semakin membuat mudah pengguna library kalian menggunakan library yang kalian siapkan ya. Jadi ada petunjuknya bagaimana cara menggunakan komponen atau anggota library yang ada, yang sudah kalian buat seperti itu ya. Misalkan ini, jadi tambahkan slash 3 kali langsung muncul ya, yang diperlukan. Jadi misalnya ini juga sama, jadi langsung bisa mengenali ya bahwa metode itu parameternya ada berapa ya, dia langsung otomatis nambahkan parameter. Kalau kalian ingin nambahkan keterangan ya berarti di antara param dan slash param. Oke, silahkan diketikkan metode add untuk menambahkan dua objek pecahan. Metode ini memerlukan satu parameter yaitu pecahan 2. Cara menggunakan metode ya, blok 1 update
berupa bilangan objek ya, jangan bilangan objek pecahan kedua yang ditambahkan. Hasilnya output berupa hasil penjumlahan. Cek pecahan. Ya. Oke, jadi silakan dilengkapi komentar-komentar XML yang lain sesuai kebutuhan atau ya yang kalian inginkan. Nah, kemudian jangan lupa pastikan sudah dicentang untuk menjalankan XML-nya, masuk ke properties bagian menu debug, terus masuk ke bagian build, dilihat, cari, nah ini dia, punya saya masih belum dicentang, jadi defaultnya memang belum dicentang, jadi pastikan dicentang dan lihat apakah memang benar ya, lokasinya. Anda bisa cari nanti hasil XML-nya. Oke, langkah yang terakhir membuat library-nya, build bit solution. Tunggu sampai keluar kalimat apakah sukses atau tidak ya. Jadi kalau ada kalimat build one succeeded zero failed ya, berarti kelas yang kalian buat sudah benar dan siap digunakan di dalam aplikasi. Oke, coba sekarang cek lokasi kelasnya yang dibuat. Oke, masuk ke solution ke Windows Explorer, cari directory debugnya, project yang kalian barusan buat. Nah, jadi sudah ada dua file yang hasil pembuatan library tadi dengan mengenerate XML-nya. Jadi ada file XML yang diciptakan dan hasil build solution-nya, jadi membangun library-nya yaitu file DLL. Nah, file DLL inilah yang nanti mau kita pakai untuk membuat aplikasi kelas pecahan tadi. Ya terserah mau membuat seperti apa, intinya pakai kelas pecahan yang sudah dibuat. Oke. Nah, diberikan contoh di sini aplikasinya seperti ini. Nah, ini hasil tampilan di pertemuan kelima. Jadi tinggal kalian copy paste aja form aplikasi dari yang minggu kelima. Kemudian jangan lupa nanti yang dikopikan ini dibuat di project baru ya. Jadi di project baru yang new Windows application, jadi masih bersih, buat baru, terus antar mukanya dikopi dari yang form yang Windows pertemuan kelima itu, pertemuan minggu kelima. Terus habis itu kalian masukkan library-nya. Nah, jadi terserah sih mau mengcopy dari file yang di minggu kelima, kalian copy terus kalian hapus kelas yang lama boleh, mau buat dari awal juga enggak apa-apa. Kalau petunjuknya di sini sih mengkopikan projectnya ke folder yang baru ya. Oke, punya saya tadi copy dari yang minggu kelima, saya kasih nama baru foldernya ya, new Flux number ya. Kemudian buka solutionnya. Oke, nah kemudian pastikan dulu formnya bisa dijalankan atau dibuka ya. Nah, Anda perhatikan karena kita akan menggunakan library, jadi ya langkah pertama hapus ya, baik yang kelas diagramnya maupun file kelas yang lama hapus, jadi sudah tidak ada gitu ya. Nah, tapi di dalam form karena pakai yang lama berarti programnya masih lengkap ya.
Anda perhatikan banyak salahnya, ya jelas ya, karena kan dia memanggil kelas yang tadinya ada jadi nggak ada, kan jadi error semua. Nah, nanti kita akan menggantikan fungsi kelas yang tadi dihapus dengan menambahkan library yang barusan di-create. Oke. Nah, bagaimana cara menambahkan library yang sudah diciptakan, yang sudah disiapkan, yang sudah ada? Nah, kalian lakukan ini untuk sembarang aplikasi ya, caranya sama. Jadi, apapun itu, kalau mau menambahkan library di dalam sebuah aplikasi menggunakan C#, caranya melewati references. Jadi sebenarnya kalian sudah pernah melakukan itu di Alpro juga. Jadi Anda nambahkan buka file suara ya, file sound, kemudian membuka Windows Media Player. Sebenarnya kalian sudah melakukan itu ya, sudah mencoba menambahkan library untuk biar bisa ngeplay suara, ngeplay video gitu ya, ada di dalam di pertemuan Alpro, di perkuliahan Alpro. Nah, ini bedanya adalah di sini kalian buat library-nya dulu sendiri, jadi nggak sekedar make. Jadi yang di PBO diajarkan membuat kelas library-nya dulu, terus meng-create, terus makai. Ya, kalau di Alpro kan hanya memakai saja, jadi tidak diajarkan bagaimana membuat library-nya. Nah, itu perbedaannya. Jadi di perkuliahan Alpro dengan PBO, jadi di PBO memang kita dituntut untuk bisa membuat kelas, baik itu yang library maupun yang sudah ada di dalam aplikasi. Oke, jadi caranya pun untuk memanggil library tidak berbedanya. Jadi pakai masuk ke Solution Explorer, kemudian pilih references, tambahkan referensinya. Kalau nggak kelihatan, cari di browse, cari library yang kalian ingin masukkan atau tambahkan di aplikasi ya. Oke, klik OK. Nah, kalau di dalam library yang sudah ditambahkan mau melihat isinya, detailnya bagaimana, bisa dibuka open browsernya, nanti tampilannya sebagai berikut ya. Jadi kalau sudah dibuka open browsernya akan muncul keterangan dari anggota-anggota kelas tersebut, ada metode apa saja, bagaimana parameternya itu, tipenya apa saja, dan seterusnya ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah di add references ada gunanya kalau kita tidak panggil namespace-nya. Nah, kalau mau praktis ya gunakan, tambahkan using di atas namespace form. Tapi kalau nggak mau praktis ya tuliskan lengkap ya, nama namespace-nya, titik kelas yang mau dipanggil, titik metodenya, dan seterusnya. Jadi kita gunakan cara yang praktis aja. Kita masukkan nama namespace yang kita sudah create di kelas library tadi yang fractional number dengan menggunakan nama namespace-nya using yang ada kata math-nya. Ya sudah, setelah itu ya bisa dipakai apapun itu yang ada di dalam kelas pada namespace tersebut. Oke, jadi saya coba masuk ke aplikasi yang tadi yang masih error. Bagian references, add reference, klik kanan add reference, terus saya browse aja, nyari ya. Nah, nyarinya di mana ya? Dari folder yang tadi kalian sudah ciptakan, di library yang kalian ciptakan, kalian taruh mana? Tempatnya di mana tadi? Nah, jadi temukan lokasi dari library math tadi ya. Ini sudah ketemu, tambahkan. Jadi kalau misalnya library-nya ada perbaikan, kemudian kalian build ulang ya, diupdate ya, harus klik references lagi ya. Jadi nggak bisa secara otomatis dia ambil, update, ulangin lagi ya. Oke, nah pastikan sudah tertambahkan di referencesnya, sudah ada ini. Kemudian kalian bisa lakukan klik double
nanti akan muncul setelah klik double muncul object browser. Nah, jadi di object browser ini akan kelihatan, oh ini adalah namespace dari math. Kemudian isinya, oh cuma satu kelas, yaitu fractional number. Nah, isi kelas dari fractional number bisa dilihat di jendela sebelah kanan ini, apa saja metode yang ada, kemudian ada propertiesnya apa saja, kemudian kalau ada overloadingnya apa saja. Nah, kalau mau lihat lebih detail, objek ini bawaannya, jadi kan ada di minggu sebelum libur kemarin, ketika nyoba polymorphism gitu ya. Nah, disebutkan bahwa ada sebuah kelas objek di mana bisa digunakan oleh semua kelas yang diciptakan di C#. Nah, Anda perhatikan ini, kelas objek itu yang bisa dipanggil metodenya yang kemarin kita coba itu kan yang bisa di overload ya, override. Metode override-nya metode yang kita coba buat waktu itu toString ya. Ada toString, kemudian yang bisa juga dipanggil waktu itu yang di override yaitu equals, dan kemudian metode yang lainnya. Jadi Anda perhatikan, jadi masuk di dalam kelas yang ada yang kita sudah buat tadi yaitu fractional number, karena metode kelas dari objek itu merupakan kelas yang bisa yang bisa dibuat kelas turunan. Jadi sembarang kelas yang kita buat merupakan kelas turunan dari kelas objek, seperti itu ya. Untuk penggunaannya sekarang ya, jadi masuk ke Solution Explorer. Jadi ke formnya ya, terus masuk ke bagian atas using, tambahkan untuk mengenali namespace-nya. Punya saya kan namanya MWMath, silakan sesuaikan dengan punya kalian masing-masing. Nah, setelah itu Anda perhatikan, wah langsung merah-merahnya hilang semua, errornya hilang semua. Karena apa? Di namespace MWMath ya, jadi kelas library yang sudah di-add kan di references namespace-nya itu tadi ada kelas fractional number. Jadi saya bisa menciptakan objek fractional number pada aplikasi form ini ya, dengan manggil nambah fractional number. Oke, kalau usingnya nggak dipakai, lupa gitu ya, ya pasti error semua. Jadi bisa sih dituliskan nama namespace-nya, membuat pecahan 1 new ya, tapi tulis lengkap, nggak bisa langsung, jadi udah dibantu ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau lupa menulis using ya tetap bisa jalan, tetapi harus kalian tuliskan secara komplit dari nama namespace, kemudian baru diikuti nama kelas yang mau dibuat objeknya atau nama kelas yang atau metode yang mau dibuat objeknya. Oke, jadi ini tidak disarankan kalau kita memanggil dengan banyak perintah menggunakan kelas pada namespace tertentu di program aplikasi dengan perintahnya itu banyak sekali. Jadi gunakan using. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan perintah eksplisit mengetikkan using, apakah bisa? Bisa ya. Kalau menggunakan C# kan sangat terbantu. Contoh misalnya waktu kalian nyoba serialization, deserialization itu kan binary formatternya, kemudian perintah deserialize dan sebagainya kan usingnya itu kan panjang, yang input output kan tidak hafal. Nah, jadi bisa. Jadi yang pasti, wah saya tahu ada kelas yang fractional number di dalam namespace-nya, tapi namespace-nya apa? Daripada ribet misalnya lupa atau apa ya, jadi ini bisa dipakai di C# dengan menggunakan refactoring ya. Klik kanan quick action and refactoring, maka akan disarankan using yang bisa mengenali kelas tersebut itu apa, muncul di sini ya. Jadi langsung pilih. Nah, jadi
akan otomatis ditambahkan. Di mana? Di bagian atas. Kenapa kok di bagian atas? Sebenarnya bukan di bagian atas sih. Using ditambahkannya secara alfabetikal. Jadi karena M itu kan mendahului S, maka ya di bagian atas. Jadi kalau itu ditambahkan otomatis, maka yang tadi saya tuliskan bisa saya hapus. Nah, itu penggunaan kelas library. Kebetulan ini kan tadi saya gunakan namanya sama dengan yang di minggu kelima biar saya ngeditnya nggak terlalu banyak. Nah, pastikan aja dulu apakah masih ada error di form. Kalau sudah nggak ada, ya jalankan. Apakah bisa dipanggil dengan baik perintah-perintah library yang sudah diciptakan pada project library yang sebelumnya. Oke, misalkan gampang-gampang aja ya, 2/3 1/3 dikali 2/9 dibagi 2/1, bener ya, ditambah 3/3 kan, 1/1. Ini sudah ada di dalam kelas library-nya, tadi sudah ada program simplifikasinya. Dikurangi 1/3. Oke, ini saya ubah misalnya 2/4 dikali 2/12 itu kan disederhanakan 1/6 dibagi 8/3, bener ya, ditambah jadi per 12 4 ya, 8 benar, dikurangi. Oke. Nah, jadi itu cara membuat library dan menggunakannya di dalam aplikasi. Nah, sebagai tugas ya, dari kelas library yang sudah kalian ciptakan, silahkan untuk tugasnya dikerjakan. Jadi satu soal menggunakan library fractional number, buat program untuk anak-anak belajar bilang pecahan, ya, operasi bilangan pecahan. Jadi mungkin tampilannya mirip lah ya dengan yang tadi. Jadi ada penambahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Namun perbedaannya kalau yang tadi itu kan mana ya? Yang ini nih, salah. Oh, sudah saya tutup. Oh, belum. Kalau yang tadi bilangannya yang ingin dioperasikan diketik ya. Ini kan saya harus ketik apa angkanya yang mau dioperasikan, baru nanti dioperasikan oleh program kelas library-nya. Nah, kalau yang di tugas yang ini ya, kalimat kedua nih, kalian buatnya karena ini kan mau nebak-nebaki anak untuk belajar pecahan, jadi dua bilangan pecahannya ditampilkan random. Nah, silahkan ya, biar nggak sulit, randomnya jangan random yang besar. Nah, kan juga agak males juga ya untuk pecahan kalau bilangannya gede gitu ya. Anggaplah ini untuk anak-anak masih level dasar belajar bilangan pecahan. Randomnya silahkan mungkin dari 1 sampai 10 kah, atau dari 1 sampai 5 saja ya, ini terserah kalian. Tampilkan secara random di dalam soal dua bilangan pecahan tersebut. Oke, jadi random ditampilkan, random soal dua bilangan pecahan, terus siapkan untuk menampilkan jawabannya. Jadi siapkan 2 text box untuk si anak tadi masukkan jawaban operasinya, yaitu text box pertama untuk memasukkan angka bilangannya, text box 2 untuk memasukkan angka penyebutnya. Kalau kalian menggunakan library tadi, berarti library yang sudah ada bilangan yang disederhanakan, berarti anak tersebut harus masukkan angka yang bilangannya paling sederhana ya, karena output dari ya bergantung ya, mestinya kalian tadi cek dulu ya. Oke, saya cek punya saya dulu, add-nya itu sudah langsung disederhanakan atau tidak ya.
Kalau metode yang pengoperasinya sudah langsung menyederhanakan, berarti anak yang menjawab harus memasukkan jawaban bilangan pecahan yang sudah disederhanakan. Nah, bergantung kelas library yang kalian buat sih sebenarnya. Kebetulan yang tadi saya pakai library-nya itu sudah pecahan yang paling sederhana. Jadi misalnya hasil penjumlahannya atau operasinya adalah setengah, itu 5 pembilangnya, 10 penyebutnya. Nah kalau anak tadi nulisnya 5 di pembilang, 10 di penyebut, ya jawabannya nggak sama dengan jawabannya library punya saya, karena punya saya 5/10 langsung disimplify menjadi 1/2. Jadi berikan keterangan ya, sesuaikan dengan library yang kalian buat. Kalau memang kalian sudah siapkan untuk bentuk sederhananya, berarti jawaban yang diinputkan oleh si anak harus pecahan yang paling sederhana. Seperti itu. Oke, kemudian ya dicek jawabannya anak benar atau salah. Kalau biar lebih menarik dikasih poin gitu ya, dikasih pesan, kasih gambar, misalkan seperti itu. Display can play several times, jadi pemain bisa main berulang kali ya. Jadi kalau ada yang jawaban salah, mungkin bisa diberikan jawaban benarnya berapa, kemudian cantumkan statistika. Ini terserah kalian sih ya, tampilannya dari 10 benar 1, dari berapa benar berapa, jadi kelihatan lah berapa benernya, berapa yang salah, total skornya, itu bebas untuk tampilannya. Terus button restart jangan lupa ya. Jadi misalnya kalian siapkan untuk 10 soal, jadi kalau udah 10 udah hasil akhirnya berapa boleh, atau bagaimana terserah. Untuk tampilan silakan desain sesuai keinginan kalian. Oke, jadi intinya form aplikasinya bebas tampilannya, yang pasti nggak perlu buat kelas yang baru karena kan kelas library tadi sudah disiapkan di pertemuan hari ini ya, tinggal pakai library yang kalian buat tadi ya. Pastikan library-nya sudah oke dan sudah komplit. Nanti setelah selesai kalian upload tugas ini ke ULS ya. Dan untuk yang pertemuan minggu depan latihan untuk membuat kelas library. Oke, jadi saya akhiri. Terima kasih. Selamat